Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada dasarnya mempelajari ilmu silat itu kita mempelajari kaidah, yaitu sebuah prinsip, sebuah patokan, sebuah pedoman yang harus kita taati dalam mempelajari ilmu silat. Jadi silat itu bukan hanya hafalan gerak atau bentuk, tetapi silat itu adalah pengertian dan pemahaman tentang kaidah yang harus bisa diterapkan dalam setiap bentuk gerak dan aplikasi. Bahkan apabila seseorang sudah menguasai, mengerti dan memahami kaidah-kaidah ilmu silat secara benar dan secara matang, maka dia bisa menerapkan kaidah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebenarnya yang sangat bernilai itu adalah ilmu tentang kaidah, memahami kaidah. Setiap bentuk, setiap gerak, setiap aplikasi itu harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam kaidah. Nah, kenapa kaidah itu menjadi penting, menjadi sangat penting dimengerti dan dipahami, bukan dihafalkan? Karena kaidah itu di samping bermakna sebagai sebuah patokan, sebagai sebuah prinsip, sebagai sebuah pedoman, tetapi yang sangat penting adalah memahami kaidah itu berarti memahami maksud dan tujuan atas apa yang kita pelajari, atas apa yang kita latih. Kaidah yang harus kita mengerti di sini, yang pertama adalah kaidah gerak. Kaidah gerak adalah pedoman atau patokan atau prinsip yang harus kita taati dalam melakukan setiap pergerakan dalam silat. Dalam konteks bela diri apalagi. Kaidah gerak itu adalah bagaimana kita melakukan suatu pergerakan dengan benar. Ada kaidah tangan. Kaidah tangan itu terdiri dari bagaimana bentuk tangan, bagaimana caranya tangan bergerak, bagaimana prinsip-prinsip pergerakan tangan yang harus kita taati. Kaidah gerak sangat menentukan efektivitas suatu gerakan yang kita lakukan. Oleh karena itu, apabila kaidah gerak itu kita langgar, baik dalam jurus maupun aplikasinya, maka akan tidak terpenuhi tujuan yang dimaksud. Contoh sederhana misalnya kaidah pukulan. Kaidah pukulan terdiri dari dua, yaitu bentuk pukulan dan bagaimana cara melakukan pukulan. Bentuk pukulan itu macam-macam. Ya, bentuk pukulan macam-macam. Tapi kaidahnya adalah bentuk pukulan seperti ini harus menyasar ke daerah sasaran yang mana. Bentuk pukulan seperti ini menyasar ke daerah mana. Bentuk pukulan seperti ini menyasar daerah mana. Bentuk ini menyasar daerah mana. Bentuk ini menyasar daerah mana. Dan lain-lain. Dan dari berbagai macam bentuk pukulan itu kita pahami cara membentuknya, kemudian kita pahami cara pergerakannya, dan kita mengerti kemana arah tujuan dan sasaran pukulan tersebut. Ya, macam-macam, bisa gini kemana misalnya, kalau begini kemana, kalau begini kemana, kalau gini gimana, kalau begini bagaimana, kalau pakai ini bagaimana, pakai ini bagaimana. Itu kaidah ya, bukan dihafal, tapi dimengerti. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Yang kedua adalah kaidah pergerakan tangan.
Kaidah pergerakan tangan itu harus dilakukan satu dari titik di mana tangan itu berada. Di mana tangan itu berada. Kalau tangan itu adanya di sini, pergerakannya harus dari sini. Ya, harus dari sini. Kalau tangan itu adanya di sini, dia bergerak dari sini. Tangan itu ada di sini, dia pun bergerak dari sini. Jadi singkatnya, tangan itu harus bergerak dari tempat asal tangan itu berada. Jadi tidak ditarik atau dirubah dulu arahnya sana. Misalnya kita mau mukul begini, yang ini mau mukul tapi kita tarik dulu, nah itu namanya bukan, itu melanggar kaidah. Tapi dari sini bergerak ke depan, gini bergerak ya, dari sini dia bergerak. Terus bagaimana kalau kita akan merubah lintasan jika diantisipasi, dihindari atau ditangkis atau mau ditangkap oleh lawan? Lintasan itu juga akan berubah di tengah jalan. Kalau misalnya dari sini kita mau begini, kemudian ada antisipasi dari sini, ya dia akan bergerak, berubah lintasannya. Dari sini dia bisa bergerak lintasannya. Jadi bukan ditarik dulu seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau gerakan bacok misalnya seperti ini, kemudian antisipasi itu kita tarik, tidak begitu. Karena itu akan mengakibatkan reaksi balik daripada lawan. Jika kita ingin merubah lintasan dari sini, cukup begitu. Cukup begitu saja. Mau mukul begini, ya, terus mau kita rubah arahnya atau lintasannya, ganti aja, rubah di tempatnya. Jadi dari sini rubah aja tempatnya, rubah aja geraknya, ya, rubah aja arahnya. Dari bandul sangkol gini mau begini, ya rubah aja gitu. Jadi pergerakan tangan kita itu satu harus dari awalnya, dari tempat awalnya berada. Kemudian berubahnya di tengah jalan, nggak atret lagi, nggak berubah lagi. Ya, kalau dari sini kita mau melakukan bandul di sini mau ada tangkisan dari sini, ya dia berubah gitu. Ya, mau dorong begini, apabila antisipasi dia berubah di sini. Ya, mau colok ke sini, tangkis, dia berubah. Jadi selalu berubah. Di tengah jalan dia bisa berubah. Ya, ini pukulan yang lurus begini, ya dia bisa berubah ke sana. Ya, ini dia bisa berubah ke sini. Ya, ini bisa berubah lagi ke sana. Nah, satu, mengerti bentuk, tujuan dan sasaran, arah serangan, kemudian bergerak dari tempatnya. Yang kedua, bergerak dari tempatnya. Yang ketiga, pergerakan tangan harus luas, ya. Seperti itu hubungannya dengan yang kaidah yang kedua tadi, bergerak dari tempatnya. Jadi kalau kita tidak luas, pergerakan tidak luas, untuk merubah lintasan jadi susah begini. Kita mau pukul, mau begini, kalau ini nggak luas, susah dia berubahnya, susah. Ya, susah berubahnya. Jadi kalau kita kaku begini mau berubah susah. Makanya tuh terjadilah gerakan tangan tuh ditarik seperti itu kan gitu. Nah, itu melanggar kaidah gerak. Tapi kalau pergerakan tangan kita sudah luas, bentuk serangan pukulan apapun yang pertama kita lakukan, dia harus bisa berubah seketika, berubah di jalan. Pukul begini dia akan berubah, ya. Mau pukul begini dia akan berubah, ya. Mau pukul begini, ya bisa ke sini di jalan, bisa ke sini, ya. Di tepis gitu, tepis masuk lagi, ya. Pukulan ditangkis, berubah di jalan. Jadi harus luas. Yang ketiga itu harus luas. Jadi kita bisa melatihnya dengan membiasakan pergerakan tangan kita tuh luas seperti begini, mengalir luas, ya. Yang berikutnya, yang keempat kalau nggak salah, pergerakan tangan pukulan, dalam bentuk pukulan tuh dia harus ada spiralnya, ada pelintirannya gini. Apapun bentuk pukulannya harus ada pergerakan di sini, ya. Dari sini dia harus begitu, dia begitu, gini, ya, gini,
gini, ya melakukan begitu juga halnya kalau kita mau nangkis begini, tangkis gitu, nah itu pergerakan gitu, lembut. Ya. Oleh karena itu, kaidah yang terakhir, yang kelima kalau nggak salah, pergerakan tangan ini harus kosong. Kosong tuh dalam arti tidak ada kontraksi otot, tidak ada kontraksi, tidak ada pengerasan otot, tidak begitu ya, tidak begitu. Kalau melakukan pukulan itu dengan kontraksi otot, maka tidak ada kekuatannya, tidak ada powernya, ya, karena keras di sininya. Jadi di sini harus kosong mungkin ya artinya, tuh ya. Jadi pada saat bergerak dia nggak ada beban, tangan ini tidak membawa beban muatan, ya. Jadi bisa diibaratkan kalau ada dua mobil balapan gini, ya, tapi yang satu mobil ini muatannya penuh muatan, yang satu nggak ada muatannya gitu. Maka yang lebih cepat adalah yang mobil yang lebih kosong gini gitu. Karena dia nggak ada beban, nggak ada beban muatan. Jadi kalau pas balapan gitu, yang mobilnya penuh muatan, dia akan mobil yang kosong muatannya dengan mobil yang penuh muatan pasti lebih cepat yang kosong muatannya, karena nggak ada beban. Tapi kalau dia ada muatannya di sini, ini ada muatannya kan lebih berat. Tapi kalau ini kosong kan lebih cepat, ya. Tapi kosong itu bukan berarti lemah tanpa tenaga, tidak. Dia bergeraknya itu melaju begitu kan, dia melaju begitu. Nah di sasaran itulah dia baru menumbuk dengan kekuatan. Jadi kalau ini, ya, dia tumbuknya gitu jalan. Bukan dari sini udah keras, kalau di